Halo semuanya, perkenalkan nama saya Adril Victorian Wau dengan NPM 238320178 dari kelas A4 Manajemen. Pada video kali ini di sini saya akan memaparkan materi yang berjudul pengambilan keputusan produksi pada industri fashion lokal di Kota Medan. Video ini merupakan tugas untuk memenuhi ujian tengah semester dari mata kuliah Ekonomi Manajerial di bawah asuhan Ibu Dr. Haji Nur Aisyah Nasution SEMM. Selamat menonton semuanya. Adapun latar belakangnya yaitu, industri fashion lokal di Kota Medan Tengah mengalami pertumbuhan yang signifikan, didorong oleh meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap produk lokal atau populernya tren lokal pride serta dukungan digitalisasi. Namun, pasar Medan memiliki karakteristik yang unik, yaitu konsumen yang kritis terhadap harga, menyukai variasi desain yang cepat berganti atau fast fashion, namun tetap memperhatikan identitas budaya lokal seperti akulturasi motif etnik Batak, Melayu, atau gaya urban. Dalam menghadapi dinamika ini, keputusan produksi menjadi jantung dari keberlanjutan bisnis fashion lokal. Kesalahan dalam mengambil keputusan produksi dapat mengakibatkan overstock atau penumpukan barang, atau justru kehilangan potensi penjualan, atau loss sales. Selanjutnya ada dimensi pengambilan keputusan produksi. Secara umum, keputusan produksi dalam industri fashion lokal dibagi menjadi 3 tahapan keputusan strategis yaitu: yang pertama ada keputusan jangka panjang atau strategis. Ini meliputi yang pertama ada kapasitas produksi, yaitu menentukan volume produksi maksimum yang dapat dihasilkan. Apakah pelaku usaha akan menggunakan sistem in-house production, atau memiliki konveksi atau penjahit sendiri, atau outsourcing, atau menggunakan jasa maklon, CMT, cut, makek, trim. Lalu ada pemilihan teknologi, yaitu investasi pada mesin jahit industrial, mesin potong otomatis, atau teknologi digital printing kain untuk mempercepat proses sampling. Yang kedua ada keputusan jangka menengah atau taktis. Ini mencakup yang pertama ada perencanaan produksi agregat, yaitu menentukan kuantitas produksi per kategori produk, misalnya, kemeja, tunik, kaos, untuk 3-6 bulan ke depan berdasarkan tren musiman, seperti menjelang Hari Raya Idul Fitri, Natal, atau festival budaya di Medan. Selanjutnya ada manajemen bahan baku, yaitu menentukan rantai pasok kain. Mengingat Medan cukup jauh dari pusat tekstil utama seperti Bandung atau Jakarta, keputusan apakah membeli bahan dari supplier lokal di pasar pusat atau pajak ikan lama, atau mengimpor ataupun mendatangkan langsung dari Jawa menjadi sangat krusial terkait biaya logistik. Yang ketiga ada keputusan jangka pendek atau operasional. Ini mencakup yang pertama ada penjadwalan harian atau scheduling, yaitu mengatur antrean pengerjaan mulai dari pembuatan pola atau pattern making, pemotongan kain atau cutting, penjahitan atau sewing, hingga penyelesaian atau finishing. Yang kedua ada ukuran lot produksi atau lot sizing, yaitu menentukan berapa banyak baju yang diproduksi untuk satu desain tunggal sebelum beralih ke desain berikutnya. Selanjutnya ada faktor pengaruh spesifik di Kota Medan. Pengambilan keputusan produksi fashion di Medan tidak terlepas dari faktor eksternal dan internal berikut. Faktor yang pertama ada karakteristik konsumen Medan. Dampak terhadap konsumen produksinya adalah konsumen Medan cenderung menyukai produk yang bold, memiliki daya tahan tinggi, namun dengan harga bersaing. Keputusan produksi harus menyeimbangkan antara kualitas bahan, misalnya katun premium, dengan efisiensi biaya. Faktor yang kedua ada akses bahan baku dan logistik. Dampak terhadap keputusan produksinya adalah ketergantungan pasokan kain dari luar Pulau Sumatera membuat produsen harus mengambil keputusan lead time yang lebih panjang untuk menghindari keterlambatan produksi. Faktor yang ketiga yaitu ketersediaan tenaga kerja ahli. Dampak terhadap keputusan produksinya adalah mencari penjahit atau pola standar industri retail atau ready to wear di Medan memiliki tantangan tersendiri. Produsen seringkali dihadapkan pada pilihan, yaitu menaikkan upah penjahit lokal atau menyederhanakan detail desain produk agar mudah diproduksi massal. Faktor yang terakhir adalah budaya dan momentum lokal. Dampak terhadap keputusan produksinya adalah adanya akulturasi budaya yang kuat. Keputusan untuk memproduksi fashion bernuansa etnik modern, misalnya kombinasi kain ulos atau songket, biasanya meningkat tajam menjelang musim pesta pernikahan atau acara formal daerah.
Selanjutnya ada metode dan pendekatan pengambilan keputusan. Untuk meminimalkan risiko keuangan, industri fashion lokal di Medan dapat menerapkan beberapa pendekatan manajemen operasional, yaitu: yang pertama ada sistem produksi Make to Stock atau MTS versus Make to Order atau MTO. MTS yaitu memproduksi baju berdasarkan peramalan atau forecasting sebelum ada pesanan resmi. Cocok untuk produk dasar atau basic wear seperti kaos polos atau kemeja kasual. MTO atau pre-order, PO, yaitu produksi baru berjalan setelah konsumen melakukan pembayaran. Pendekatan ini sangat efektif untuk brand fashion lokal Medan yang baru merintis guna menjaga arus kas atau cash flow dan menghindari risiko barang tidak laku. Yang kedua yaitu analisis break-even point atau BEP dalam penentuan volume. Sebelum memutuskan memproduksi sebuah artikel pakaian, produsen wajib menghitung titik impasnya. Yang pertama yaitu biaya tetap atau fixed cost. Ini meliputi gaji penjahit bulanan, sewa workshop di Medan, penyusutan mesin. Yang kedua yaitu biaya variabel atau variable cost. Ini mencakup kain per meter, kancing, benang, label, kemasan, atau packaging. Yang ketiga yaitu produsen hanya boleh mengambil keputusan untuk menaikkan volume produksi jika proyeksi penjualan berada di atas titik BEP tersebut. Yang terakhir atau yang ketiga adalah penerapan agile manufacturing atau manajemen produksi tangkas. Mengingat tren fashion berganti sangat cepat, produsen lokal Medan disarankan menggunakan metode quick response atau QR. Caranya adalah dengan memproduksi dalam batch kecil atau small lot size terlebih dahulu sebagai tes pasar, misal 20-30 pieces per desain. Jika respon pasar Medan positif melalui penjualan online seperti TikTok Shop atau Instagram. Bisa juga secara offline seperti bazar lokal, produksi massal atau restock baru diputuskan. Yang terakhir adalah tantangan dan strategi solusi. Tantangan yang pertama adalah tingginya biaya logistik bahan baku. Adapun strateginya adalah membangun kemitraan strategis dengan agen tekstil besar di Medan, atau beralih memanfaatkan bahan baku lokal yang dimodifikasi agar memiliki nilai jual tinggi. Tantangan yang kedua adalah persaingan ketat dengan produk impor murah. Strateginya adalah mengambil keputusan produksi yang fokus pada diferensiasi produk atau keunikan desain, ukuran yang pas dengan postur tubuh lokal, dan kualitas jahitan yang jauh di atas produk impor massal. Tantangan yang ketiga adalah keterbatasan modal kerja. Strateginya adalah mengoptimalkan perputaran persediaan atau inventory turnover dengan memangkas waktu proses produksi dari kain menjadi baju siap jual. Adapun kesimpulannya yaitu, pengambilan keputusan produksi pada industri fashion lokal di Kota Medan bukan sekadar membahas permasalahan teknis operasional di dalam ruang konveksi, melainkan sebuah seni keputusan strategis yang mengintegrasikan berbagai aspek bisnis secara menyeluruh. Keberhasilan suatu brand fashion lokal di Medan sangat bergantung pada bagaimana para pengambil keputusan mampu menyelaraskan analisis pasar lokal yang dinamis dengan manajemen rantai pasok yang efisien, kontrol biaya yang ketat, serta fleksibilitas dalam beradaptasi. Pelaku usaha di Medan yang mampu memadukan keunikan identitas budaya lokal dengan sistem produksi yang tangkas akan memiliki fondasi keunggulan bersaing yang kokoh untuk memenangkan pasar di tingkat daerah maupun nasional.